Oke, saya di sini hanya ingin mempreview untuk pertandingan besok yang bermain Persela Lamongan dengan Barito Putra jam 18.15 dan juga waktu yang bersamaan Persipura Jayapura menghadapi Persib Bandung. Lalu jam 20.45 dilanjutkan Arema Malang dengan Madura United. Jadi saya hanya ingin mempreview aja untuk Persela Lamongan dulu dengan Barito Putra bahwa kedua tim ini sama-sama masih berjuang untuk di area zona degradasi, walaupun Barito Putra sudah di luar dari zona tapi masih belum aman ya, dan Persela Lamongan ini masih di dalam zona degradasi. Jadi yang saya lihat Persela Lamongan itu sebenarnya cara permainannya ini sudah baik ya. Cuma berapa kali memang sektor belakang ini selalu kemasukan lah intinya. Nah, ini yang menjadi persoalan bahwa Persela Lamongan sebenarnya saat lawan Persik Kediri kemarin ini sudah bermain bagus. Tapi di babak kedua justru terlihat seperti kendor atau lebih kepengaruh dengan strateginya musuh ya atau Persik Kediri. Nah, ini lawan Barito Putra, saya berharap Persela Lamongan dengan permainan ciri khasnya seperti di babak pertama lawan Persik Kediri, umpan-umpan silangnya itu cukup bagus dan cukup efektif dilakukan oleh Persela Lamongan. Dan lebih sabar lagi saat melakukan bola possession. Lebih sabar lagi, jangan terlalu cepat-cepat ingin passing-passing long ball atau passing-passing yang berbahaya untuk di counter. Karena apa? Barito Putra saat lawan Persipura Jayapura bermain counternya sangat efisien, sangat berbahaya. Ini ya ciri khas dari Barito Putra, nggak terlalu banyak untuk bermain bola possession, tapi sekalinya melakukan serangan balik itu sangat efisien. Jadi cara untuk Barito Putra melakukan counter attack itu lebih cenderung bertahan ke setengah lapangan ke belakang, membiarkan Persela Lamongan mungkin nanti akan menyerang, tapi begitu Persela Lamongan lengah, melakukan bola possessionnya gagal atau passing-passingnya banyak yang gagal, itu momentum yang bisa dijadikan Barito Putra untuk melakukan serangan balik atau passing-passing long ball yang sangat berbahaya dari Barito Putra. Dan untuk Persela Lamongan harus sedikit sabar untuk bermain bola possession, terutama untuk pemain sayap dan pemain tengahnya lebih banyak untuk mencari ruang. Nah, ini yang saya nggak lihat dari pertandingan kemarinan Persik di babak kedua Persela Lamongan. Jadi besok Persela Lamongan dengan Barito Putra ini memainkan strategi yang berbeda. Persela Lamongan sangat baik saat melakukan bola possession dan Barito Putra sangat baik untuk melakukan passing long ball atau bermain cepat, serangan balik counter. Jadi plus minusnya ya ada tentunya untuk kedua tim bahwa Persela Lamongan harus sabar saat melakukan bola possession, dan juga untuk Barito Putra ya sudah cukup baik ya, cara bertahannya ini benar-benar setengah lapangan ke belakang rapat. Jadi begitu pemain dari mungkin Persela Lamongan nanti nggak sabar untuk melakukan bola possession atau banyak passing-passing yang terpaksa dilakukan gitu ya, maksa gitu passingnya, itu cukup berbahaya untuk Barito Putra melakukan counter ke Persela Lamongan. Jadi ini tetap untuk kedua tim cara permainannya pasti berbeda, dan besok saya coba untuk nonton ya, karena jujur saya untuk Persela Lamongan dan Barito Putra ini minim saya nontonnya. Jadi mungkin besok saya akan nonton siaran ulangnya mungkin, karena saya pasti nonton Persipura dan Persib juga. Jadi salah satunya nanti saya nonton siaran ulangnya yang mana ya, dan saya akan buat reviewnya jika emang menarik. Jadi itu yang review yang saya bisa berikan untuk Persela Lamongan dengan Barito Putra. Semoga kedua tim tetap bermain ciri khasnya, terutama Persela Lamongan jangan kepengaruh dengan strategi dari Barito Putra yang bermain long ball dan bermain cepat. Persela Lamongan harus tetap memainkan ciri khasnya, yaitu bola possession dan bermain sabar. Ya, ini. Lalu next kita ke Persipura dengan Persib. Ini Persipura dan Persib sama-sama bermain adu pemain sayap. Beberapa kali saya sudah katakan di review kemarin juga ya. Jadi boleh dikatakan di sini Persib Bandung itu sangat fight ya, atau skill individunya dari pemain samping dan target man ya, mungkin ada Bruno dan juga DTS. Ini secara skill individu oke semua ya. Jadi ada boleh dibilang pemain depannya lah ya, baik pemain sayap, pemain depan, ini skill individunya ada semua. Dan untuk Persipura Jayapura, pemain sayapnya saja yang menurut saya memiliki skill individu yang baik. Seperti Yeven atau Vergonzi, ini target man ya, atau boleh dibilang Yeven ya. Yeven ini benar-benar murni target man ya, jadi nggak bisa banyak melakukan skill individu. Tapi yang bisa dimanfaatkan oleh kedua tim ketika Persipura diberi kebebasan untuk melakukan bola possession, harus sabar. Seperti saat lawan Persebaya Surabaya lawan Persik Kediri. Bermain sabar, bermain bola possession, pemain sayapnya banyak diberikan umpan-umpan untuk melakukan intercept. Itu yang harus dilakukan oleh Persipura Jayapura ya.
yang tidak dilakukan saat kemarin kalah lawan Barito Putra. Jadi kalau saya lihat Persib Bandung cara bertahannya ini memang lebih mundur ke setengah lapangan ke belakang. Jadi Persipura Jayapura saya kira akan diberi ruang untuk melakukan bola possession, tapi jangan bermain long ball. Karena pemain sayap dari Persipura Jayapura tidak menyukai permainan bola-bola tinggi, kecuali diberikan bola-bola yang menusuk. Itu baru pemain sayap dari Persipura Jayapura pasti sangat senang ya. Dan untuk memberikan umpan long ball itu boleh diberikan jika memang ada Vergonzi atau Yeven yang bermain, atau mungkin Ricky Cawor yang bermain. Itu target man silahkan diberikan bola-bola long ball, tapi dari pemain sayap, jangan dari pemain tengah. Ini yang berbahaya jika pemain tengah salah passing, bisa di counter attack dengan Persib Bandung ini ya. Dan Persib Bandung saat melakukan penyerangannya itu dari pemain sayap dan pemain depan ini sudah oke ya. Tinggal saya ingin melihat bagaimana kreativitas dari pemain sayap Persib Bandung yang saya kemarin gak lihat saat lawan PSIS Semarang, lebih berani untuk melakukan intercept ke dalam lagi. Jangan cepat-cepat memberikan passing support kepada DTS atau Bruno, itu nggak masalah dimanfaatkan oleh pemain sayap, tapi jangan dominan memberikan support terus-terusan gitu loh, agar pemain sayapnya berani melakukan intercept yang bertujuan agar kepercayaan diri dari pemain sayap Persib Bandung ini lebih naik lagi. Jika melakukan skill individunya bisa dimaksimalkan lagi ya ini. Dan cara melakukan pertahanannya Persipura Jayapura itu lebih bermain pressing. Nah ini yang bisa dimanfaatkan oleh Persib Bandung saat Persipura bermain pressing pemainnya. Ini bola-bola long ball silahkan dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Permainan cepat, permainan long ball itu bisa efektif jika bertemu dengan tim atau pertahanan dari Persipura yang bermain pressing. Jadi ini benar-benar kedua tim saya kira berbeda ya cara bertahannya. Jika Persib Bandung jika Persib ya lebih mundur ke setengah lapangan ke belakang, dan Persipura Jayapura lebih bagusnya bermain pressing. Tapi ya kalau menurut saya Persipura lebih baiknya bermain 4-2-3-1 ya, meninggalkan second striker. Biasanya ada Vergonzi di situ atau Yohanes Pahabol ya. Misalkan dijadikan pemain tengah ya yang cenderung menyerang boleh saja, agar meminimalis serangan balik yang dilakukan oleh Persib Bandung. Dan untuk Persib Bandung cara penyerangannya yaitu tadi ya, tinggal kreativitas aja yang menjadi sorotan saya di pertandingan besok. Dan cara melakukan pertahanannya Persib Bandung ini sudah bagus. Di 2 pertandingan terakhir saya melihat ada peningkatan untuk pertahanan dari Persib Bandung. Jadi ini tinggal besok dimaksimalkan lagi. Semoga semua lini terorganisir. Dan saya melihat Adri Idrus kemarin cocoknya bermain di kiri ya. Dan Hen semoga tetap bermain di sayap kanan, karena Hen lebih baik ya untuk bermain di sayap kanan ketimbang Adri Idrus yang sempat dimainkan di sayap kanan dan Komarudin di kiri. Jadi back kirinya itu silakan mau Adri Idrus atau Komarudin, sama-sama bagusnya untuk kedua pemain. Dan di lini tengah ya kemungkinan tetap ada Rashid dan Klopp ya yang bermain Klopp. Jadi itu review dari Persipura dan Persib. Semoga besok menjadi pertandingan yang seru. Lalu kita lanjut ke Arema Malang dengan Madura United. Arema dan Madura United ini sama-sama performnya lagi naik ya. Walaupun Madura United di segmen papan tengah, tapi secara performnya Madura United lagi naik performnya, dan Arema Malang tetap konsisten. Jadi yang saya lihat untuk pertandingan Arema Malang dengan Madura United, yang saya lihat di pertandingan kemarin, kalian yang ingin reviewnya Arema lawan Persita, ini saya coba jabarkan, dan Madura United menang 1-0 dengan Persiraja Banda Aceh. Satu yang saya ingin katakan bahwa Arema Malang dan Madura United, pemain sayapnya itu boleh dikatakan lebih dimiliki oleh Madura United secara skillnya. Ada Renan Silva, dan juga di top targetman mungkin ada Peto. Dan untuk Arema Malang ini hanya ada Fortes ya kalau boleh saya katakan sebagai target man. Dan pemain sayapnya ini yang saya lihat Tito atau mungkin besok Dendi ya, tapi Dendi main cedera ya. Jadi mungkin Tito atau mungkin di sayap kiri ada Rian Kurnia. Nah saya ini kenapa bilang cenderung oleh Madura United pemain sayapnya, karena pemain sayap dari Arema Malang walaupun kemarin Persita Tangerang menang 2-0, pemain sayapnya ini masih minim melakukan intercept. Walaupun di luar hasil menang ya, tapi pemain sayap ini masih minim melakukan intercept. Seperti saat Arema Malang kemarin imbang ya dengan imbang itu kan saya bilang bahwa pemain sayapnya minim memberikan intercept ya saya katakan. Nah ini yang kemarin Persita Tangerang juga masih terjadi seperti itu. Pemain sayapnya masih minim melakukan intercept. Walaupun umpan-umpan long ball-nya berbuah gol semua ya yang dilakukan oleh Fortes. Jadi
lawan Madura United besok, saya kira variasi serangan dari Arema Malang harus lebih lagi karena di 2 pertandingan terakhir pemain sayapnya masih minim melakukan intercept. Nah, ini yang saya harapkan besok lawan Madura United, pemain sayapnya lebih banyak melakukan intercept lagi agar nggak hanya mengandalkan sosok Fortes. Dan melawan Madura United, saya kira pemain Madura United pasti akan mengkawal Fortes ya, pastinya, karena kan Fortes sebagai aliran gol Arema Malang paling top tier lah ya di 5 pertandingan terakhir bahkan. Jadi saya kira untuk estimasinya, jika seperti kemarin Arema Malang yang saya katakan imbang ya, saya lupa lawan apa, Arema Malang ini itu kan Arema Malang minim ya pemain sayapnya melakukan intercept. Nah, ini semoga besok bisa dijadikan untuk lebih lagi variasi serangannya, menjaga-jaga agar Fortes nggak banyak bisa berkutik karena ditutupi oleh pertahanan Madura United. Dan pertahanan Madura United ini sudah cukup baik di 3 pertandingan terakhir. Saya lihat datanya sudah ada peningkatan. Jadi ini untuk Arema Malang saat melakukan penyerangannya, semoga pemain sayapnya lebih bisa berani lagi melakukan variasi serangan, membangun kreativitas ya di pemain tengah dan pemain sayapnya agar menjaga kebuntuan jika Fortes memang dijaga ketat ya itu. Dan untuk Madura United ini kembali lagi serangan balik yang saya lihat berapa kali Madura United membangunnya itu cukup baik, efisien dari Renal Silva, Beto, ada juga Jaja ya. Jadi sebenarnya cukup baik ya untuk saat Madura United membangun serangan, tidak banyak melakukan bola possession, tapi pemain sayapnya benar-benar aktif mencari ruang. Nah, ini yang harus bisa dimanfaatkan besok lawan Arema Malang. Sektor lini tengah atau lini sayap dari Madura United harus banyak mencari ruang lagi. Sebenarnya sudah cukup baik di 2 pertandingan terakhir saya nonton Madura United, ini sudah cukup baik. Di lini tengah dan lini sayapnya, bahkan Beto sebagai target man, itu semuanya mencari ruang ya. Jadi kreativitas dari pemain tengah, sayap, dan pemain depan, target man, itu terlihat berjalan. Jadi saat Madura United membangun serangan, baik melakukan bola possession, passing-passing silang, passing-passing cepat, atau pemain sayapnya memberikan intercept, itu sangat baik saat Madura United membangun serangan. Karena pemain dari Madura United sangat aktif mencari ruang. Nah, ini yang besok harus tunjukkan saat lawan Arema Malang. Konsistensi pemain tengah, sayap, dan depan target man banyak mencari ruang, memberikan kreativitas agar penyerangan lebih terlihat lagi untuk Madura United. Jadi sudah cukup baik lah untuk Madura United untuk melakukan penyerangan. Dan saat melakukan pertahanan memang Arema Malang tidak perlu dikomentari dan Madura ya, karena kedua tim ini sebenarnya sama-sama baik di lini pertahanannya. Saat membangun pertahanan ini kedua tim sangat rapat lah boleh dikatakan. Ya, jadi untuk evaluasi pertandingan besok, preview yang saya bisa berikan bahwa Arema Malang di lini sayapnya lebih berani lagi untuk melakukan intercept, terutama untuk memberikan variasi serangan yang lebih banyak lagi tanpa harus memberikan support kepada Fortes secara terus-menerusan ya atau dominan, tapi itu nggak masalah dilakukan. Tapi maksud saya tetap pemain sayapnya harus memberikan intercept dan lebih banyak menciptakan kreativitas lagi di pemain tengah dan pemain sayapnya agar nggak hanya bertumpu kepada Fortes. Itu yang saya ingin lihat besok previewnya. Dan untuk Madura United yaitu hanya konsistensi aja pemain tengah, sayap, dan depannya agar terus mencari ruang, karena Madura United berapa kali saya lihat bermain cepatnya dapat, bermain bola possessionnya juga dapat ya. Jadi itu preview yang saya bisa bagikan untuk kalian semua untuk pertandingan besok yang bermain. Jadi semoga ini bermanfaat untuk kalian dan untuk evaluasinya, karena saya ingin melihat kalau bisa tiganya ya, 3 pertandingan besok saya lihat semua. Jadi itu aja preview yang aku bisa bagikan. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Nanti saya coba buat reviewnya lagi untuk pertandingan 3 match tadi. Dan nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.